Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ainur Rahma. Digit NIM terakhir saya 108 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 2025. Pada pertemuan atau video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu materi kondisi if-else, ataupun percabangan yang akan diselingi dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai tipe data, terutama tipe data boolean. Nanti di akhir, saya akan menjelaskan mengenai flowchart ataupun diagram alur. Tanpa berlama-lama, mari saja kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama yaitu kondisional. Kondisional dalam pemrograman adalah perintah yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi, benar, salah, true, atau false. Dengan kondisional, program bisa memilih jalur eksekusi berbeda sesuai situasi yang terjadi. Selanjutnya yaitu boolean. Tipe data yang hanya memiliki dua nilai, mungkin yaitu true dan false. Boolean digunakan untuk mengendalikan flow atau keputusan dalam pemrograman. Boolean berfungsi dalam pernyataan kondisi dan operasi logika. Selanjutnya, fungsi boolean. Yang pertama, pengambilan keputusan. Boolean menggunakan path mana yang akan diikuti program berdasarkan kondisi yang bernilai true atau false. Yang kedua, operasi logika. Boolean memungkinkan operasi logika seperti and, or, dan not. Operasi ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi boolean. Yang ketiga yaitu pengujian kondisi. Biasanya programmer menguji apakah suatu kondisi sudah terpenuhi atau tidak. Yang keempat, pengendalian program flow. Pengendalian loop atau iterasi. Loop, while, atau for biasanya menggunakan kondisi boolean untuk menentukan kapan loop harus berhenti. Yang kelima, representasi status. Boolean merepresentasikan status on-off, ya tidak aktif atau tidak aktif. Selanjutnya yaitu kondisional percabangan. Kondisional, istilah untuk menggambarkan alur program yang bisa bercabang. Pada flowchart, logika digambarkan dalam bentuk cabang. Jika A, maka B. Seperti yang bisa kalian lihat, teman-teman, di sini ada gambar conditional statement. Yang pertama mengenai gambar yang dimana kondisi itu, pertama pasti pernyataan ataupun statement. Selanjutnya, jika if ini pernyataan statement akan membawa ke kondisi, lalu kondisi akan membawa ke arah true, lalu akan ada alasan true part, dan selanjutnya ada false, dan akan membawakan false part. Sama seperti jika A, maka B. Selain percabangan, struktur tersebut juga dapat dikatakan control flow, decision, conditional, struktur if, dan sebagainya. Percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang diberikan. Selanjutnya yaitu struktur percabangan if. Percabangan if digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Contoh, jika kita tidak lulus dalam ujian, maka kita ikut remedi. Sedangkan, jika kita lulus, tidak perlu ikut remedi. Contoh analoginya, yaitu jika kita dapat dilihat di sini ada persegi panjang berwarna biru yang dimana ini merupakan statement atau pernyataan. Kita akan melaksanakan ujian di sini. Ada kondisi yang menanyakan apabila kita lulus atau tidak. Jika kita tidak lulus, maka kita akan ikut remedial. Jika kita lulus, maka kita akan naik kelas. Nah, begitu. Nah, oke. Flowchart tadi dapat kita implementasikan dalam bahasa pemrograman Python. Seperti pada gambar yang tersedia di layar, di sini saya memiliki variabel bernama ujian yang dimana di sini akan menampung inputan dari user apakah dia lulus ujian atau tidak. Nah, di sini karena kita masih membahas mengenai struktur percabangan if, jadi
Di sini saya mengetik kode if ujian dengan spasi 2 kali, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Kita menggunakan operator relasi sama dengan sama untuk membandingkan isi variabel ujian. Sedangkan tanda titik 2 adalah tanda untuk memulai blok kode. Penulisan blok if harus diberikan identitas, tab, atau spasi 2 kali. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya, yaitu penulisan indentasi salah. Seperti yang dikatakan sebelumnya, indentasi haruslah penting dalam bahasa pemrograman Python, terutama dalam menuliskan kondisional. Nah, gambar pertama merupakan penulisan indentasi yang salah ya, teman-teman, dikarenakan baris kedua tidak ada menjorok ke dalam, ini tidak ada menjorok ke dalam, ke kanan, agar program dapat didiskusikan dengan baik dan tidak mengalami error. Sedangkan penulisan indentasi yang benar, kata primnya menjorok ke dalam. Selanjutnya yaitu struktur percabangan if. Percabangan if digunakan saat terdapat dua pilihan keputusan. Contohnya, jika umur lebih dari atau sama dengan 18, maka dapat membuat SIM. Sedangkan di bawah umur 18 tahun tidak dapat membuat SIM. Seperti sini diagramnya, mulai lalu menginput umur. Jika umur lebih dari 17, maka boleh membuat SIM. Jika umur kurang dari 17, maka tidak boleh membuat SIM. Selain blok if, terdapat juga blok else yang akan dieksekusi apabila kondisi kamu kurang dari 18 atau false. Di sini program meminta input berupa umur, selanjutnya fungsi dipakai supaya input berupa angka bukan string. Selanjutnya, if umur kurang dari 18, akhirnya program akan mengecek apakah kamu lebih besar atau sama dengan 18. Jika benar, akan muncul kamu boleh membuat SIM. Jika tidak memenuhi syarat, bagian else akan dijalankan, yaitu kamu belum boleh membuat SIM. Selanjutnya, yaitu percabangan if, elif, atau else digunakan saat terdapat lebih dari dua pilihan keputusan. Kata kunci elif artinya else if, fungsinya untuk membuat kondisi atau logika tambahan apabila kondisi pertama salah. Jadi, if begini, seperti yang dapat dilihat teman-teman, if begini, baris ini berarti jika kondisi begini, karena begini adalah sebuah string, dan string tidak kosong dianggap true oleh Python, maka program akan langsung masuk ke bagian ini. Jadi, program ini akan menjalankan print maka ini. Selanjutnya, elif begitu. Elif artinya else if, yaitu kondisi lain jika kondisi if tidak terpenuhi. Tapi pada program ini tidak akan sampai ke sini karena kondisi pertama if begini sudah bernilai true. Selanjutnya yaitu else. Bagian ini akan dijalankan kalau semua kondisi sebelumnya if dan elif bernilai false. Karena kondisi pertama sudah true, maka else juga tidak akan dijalankan. Jadi output yang akan dijalankan ini yaitu maka ini. Bisa dilihat teman-teman, di sini ada diagram dan juga pemrograman input nilai. Di sini jika pemrograman akan menginput nilai angka, program akan mengecek mulai dari kondisi tertinggi, lebih dari 90, itu grade-nya adalah A, jika nilai dari 80, maka nilainya B+, jika nilainya 70, maka nilainya adalah B-, dan jika nilainya 60 adalah C+, jika nilainya kurang lebih dari 50 yaitu C, dan jika nilainya 40 maka D, dan jika tidak memenuhi semua kondisi maka else yang dijalankan yaitu E. Selanjutnya yaitu flowchart atau diagram alur.
Flowchart atau diagram alur, diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek, membuat gambar yang melibatkan banyak orang sekaligus. Fungsi flowchart memberi gambaran jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya. Nah, dapat dilihat teman-teman, di sini ada simbol flowchart. Yang pertama yaitu simbol flow. Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini juga disebut juga dengan connecting line. Yang kedua yaitu unpack reference. Simbol untuk keluar, masuk, atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Yang ketiga, on-off-pack reference. Simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses dalam lembar kerja yang berbeda. Yang keempat, terminator. Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Yang kelima yaitu proses. Simbol yang menyatakan satu proses yang dilakukan komputer. Yang keenam yaitu decision. Simbol yang menunjukkan kondisi tertentu akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Nih ya teman-teman. Selanjutnya yaitu input atau output. Simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Selanjutnya manual operation. Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya itu dokumen. Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Selanjutnya itu precedence process. Simbol yang pelaksanaan suatu bagian subprogram atau prosedur. Selanjutnya itu display. Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, dan yang terakhir yaitu presentation. Simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat kode program di Scratch menggunakan materi kita, yaitu kondisional, yang dimana simpelnya program itu akan memerintah kita berdasarkan temperatur.
Oke, di sini saya sudah memiliki variabel bernama temperatur yang sudah kita set nilainya yaitu 26,7. Seperti yang kita ketahui bahwa 26,7 itu lebih dari 20, bukan lebih kecil dari 20, otomatis bagian program yang tidak akan dieksekusi dan program akan mencetak kondisi if bawahnya yaitu masuk ke fungsi if else dalam fungsi if else yang sebelumnya dia akan mengecek apabila temperatur lebih dari 19,9 maka dan kurang dari 25,1 maka dia akan mencetak oke. Jika tidak maka akan menyuruh kita untuk menyalakan pendingin. Di sini saya sudah mengeset angkanya menjadi 26,6 dan 26,7 dan 26,7. Ini tidak lebih besar dari 20 dan tidak lebih kecil dari 20. Otomatis kode diabaikan. Nah, untuk kode bagian ini 67 itu memiliki angka lebih dari 25,1. Otomatis kode ini tidak akan dijalankan dan dia akan menjalankan kode bagian turun color. Mari saja kita coba. Nah, kalau kita ganti jadi 26. Jadi 25. Kalau diganti temperaturnya jadi 2,5, 25,5, maka dia berarti lebih dari 25,1, maka sistem akan mengeluarkan kata turn the color on. Nah, sekian untuk presentasi atau penjelasan yang di Scratch. Kita langsung saja ke pemrograman Replit. Sama sih sebenarnya yang sudah saya deklarasikan variabel bernama temperatur. Di sini saya akan buat dulu pemrograman temperaturnya.
Nah, di sini sudah jadi ya programnya, teman-teman. Di sini yang pertama menggunakan fungsi if. Jika temperaturnya kurang dari 20, maka dia akan mencetak turn the heater on. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan melanjutkan ke kode bagian yang ini. Nah, di sini program mencetak apakah temperaturnya itu lebih dari sama dengan 20 dan juga temperaturnya kurang dari 25. Jika iya, maka dia akan mencetak kata print. Jika tidak, dia akan mencetak turn the color atau menyuruh kita untuk menyalakan pendingin di sini, pendingin. Di sini kita memiliki temperatur 20 yang dimana temperatur tidak kecil dan tidak lebih dari kecil 20 ya teman-teman. Kecuali kalau di sini dia simbolnya lebih dari 20, maka dia akan mengeksekusi program yang lebih dari ataupun sama dengan 20 dan kurang dari sama 25. Otomatis outputnya akan sama. Oke, mari saja kita runkan. Oke, sesuai ya teman-teman. Selanjutnya, di sini juga terdapat proyek sederhana yang sudah saya buat, yang dimana proyeknya itu adalah program untuk memberikan informasi apakah kita layak mengendarai kendaraan atau tidak di negara-negara tertentu, dikarenakan mengingat bahwa terdapat peraturan yang berbeda untuk mengendarai kendaraan dari masing-masing negara. Yang pertama, untuk di Scratch, di mana kita di sini terdapat variabel country dan juga user egg untuk menyimpan inputan user yang dimana pertama, program akan menanyakan di mana kita akan mengemudi terdapat 4 opsi, yaitu South Africa, Meksiko, India, dan Prancis. Dan inputan tersebut juga akan disimpan ke variabel country. Dan juga begitu pada saat program mengatakan atau menanyakan mengenai usia kita, maka akan disimpan ke variabel yang bernama user egg. Kemudian di sini terdapat kondisi. Jika negara kita masukkan adalah South Africa, maka syarat kita adalah dapat mengemudi jika kita memiliki usia lebih dari 16 tahun. Dan jika di bawah 16 tahun, maka kita tidak bisa mengemudi untuk negara Afrika. Selanjutnya yaitu untuk negara Meksiko, kita baru bisa mengemudi di atas 17 tahun. Kita juga dapat bisa mengemudi di atas 15 tahun, tetapi harus terdapat persetujuan orang tua. Dan jika lebih dari 14 tahun, kita akan didampingi orang tua dalam mengemudi kendaraan. Dan jika tidak terdapat kurun ataupun kisaran usia di sini, maka kita tidak dapat mengemudi. Selanjutnya yaitu untuk India. Di mana kita harus memiliki usia lebih dari 17 tahun baru bisa mengemudi. Jika masih berusia 17 ataupun di bawahnya, maka tidak bisa mengemudi. Dan yang terakhir, untuk negara Prancis memiliki usia 17 tahun baru bisa mengemudi, dan jika di atas 14 tahun bisa mengemudi dengan pengawasan orang tua. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, kita tidak bisa mengemudi. Jika kita menginputkan negara lain selain Prancis, India, Meksiko, dan juga South Africa, program akan memunculkan keterangan data is not available for this country. Oke, di sini kita langsung saja demokan. Kita run di sini. Where you want to drive, South Africa, Meksiko, India, Prancis. Kita coba ke French. Lalu dia akan menanyakan umur. Kita ketik 17. You can drive with supervision. Nah, kalau misalnya kita ubah, kita coba run lagi dan kita ganti jadi Afrika. Lalu program akan menanyakan umurnya, kita ketik coba 18. Nah, artinya kita bisa mengemudi di Afrika.
Baik, segitu saja teman-teman project programming di Scratch. Selanjutnya kita akan ke Replit. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba di kode pemrograman Replit. Di sini saya sudah membuat kode pemrogramannya. Sama saja dan nggak jauh beda dari pemrograman yang di Scratch ya teman-teman. Di sini variabel country-nya yang terdiri dari 4 pilihan yaitu South Africa, Meksiko, India, dan French. Setelah itu program juga akan harus memiliki variabel untuk menyimpan input dari user itu user usia itu sendiri. Dan selebihnya adalah di sini program untuk mengkondisikan sama seperti sebelumnya di bagian Scratch, namun hanya berbeda di bagian sintaks atau cara penulisan kode saja. Jadi dapat dilihat begini, teman-teman, if country-nya South Africa, maka dia akan mengecek apakah usianya lebih dari atau sama dengan 17 tahun. Jika dia akan mencetak you can drive. Jika tidak, maka you cannot drive. Jika user itu tidak menginput South Africa, Meksiko, India, dan French, maka otomatis program akan diabaikan dan langsung ke bagian program Meksiko, yaitu di mana jika sudah menginput Meksiko dan usianya itu sendiri dari sama dengan 18, program akan mencetak you can drive. Jika usia tersebut lebih dari sama 16, kita bisa mengendarai kendaraan dengan izin orang tua dan seterusnya begitu hingga akhir di bawah ini. Dan di sini juga kita terdapat kondisi else yang dimana kondisi else ini adalah kondisi yang dijalankan atau dieksekusi jika baris kondisi tidak ada yang terpenuhi. Yaitu dapat dikatakan jika user menginput negara selain French, India, Meksiko, dan juga Afrika. Mari kita demokan saja teman-teman. Di sini program akan menanyakan, where do you want to drive? South Africa, Meksiko, India, dan France. Lalu kita coba ketik South Africa. Selanjutnya program akan menanya umur. Kita jawab 18. Lalu akan program menjawab you can drive, yang artinya kita bisa mengemudi di negara ini. Segitu saja teman-teman untuk pemrograman yang di Replit. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kondisi if else di praktikum algoritma dan pemrograman ini. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang salah atau cara menjelaskannya kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.